Jaksa. Ia adalah profesi penegak hukum yang memegang peran penting dalam mencari dan menegakkan keadilan. Ia bukan sekedar hadir di ruang sidang untuk menuntut perkara, tetapi juga memastikan setiap proses hukum berjalan dengan benar, adil, dan berpihak pada kebenaran. Kewenangan jaksa selalu disertai tanggung jawab yang besar, sebab setiap keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada suatu perkara, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Profesi jaksa tidak dapat dilepaskan dari etika. Etika menjadi pedoman moral agar kewenangan dijalankan dengan jujur, objektif, adil, dan bertanggung jawab. Dalam profesi ini, etika penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga agar hukum tetap berpihak pada nilai kemanusiaan. Tanpa etika, pengetahuan hukum dan kewenangan besar justru dapat menjadi berbahaya. Dalam lingkungan kejaksaan, etika profesi diwujudkan melalui aturan dan pedoman perilaku, seperti Undang-Undang Kejaksaan dan Kode Perilaku Jaksa. Aturan ini menjadi batas formal agar jaksa tetap menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Namun, etika tidak cukup hanya tertulis dalam regulasi. Nilai itu harus hidup dalam diri jaksa, terutama saat ia dituntut untuk tetap benar di tengah tekanan sosial. Profesi jaksa berjalan dalam struktur yang hierarkis. Di satu sisi, struktur ini diperlukan untuk menjaga keteraturan lembaga. Namun, di sisi lain, budaya hierarki dapat menciptakan tekanan dan dilema bagi jaksa dalam mempertahankan integritas. Relasi kuasa, perintah, senioritas, dan tekanan institusional dapat memengaruhi ruang gerak seorang jaksa. Oleh karena itu, jaksa yang berintegritas bukan hanya memahami hukum, tetapi juga mampu menjaga nurani profesionalnya. Jaksa inspiratif adalah mereka yang menjadikan aturan sebagai kompas moral dan tetap berani menjalankan kewenangannya dengan benar. Salah satu sosok jaksa inspiratif adalah Ibu Harpriani Subiantoro atau Ibu Ellen. Beliau dijuluki The Ice Breaker karena menjadi perempuan pertama yang mencapai puncak karir sebagai jaksa agung muda, bahkan di 3 bidang berbeda. Capaian ini menjadi simbol bahwa perempuan memiliki kapasitas dan kesempatan yang sama untuk memimpin dalam institusi penegak hukum. Sebagai jaksa perempuan penuh tugas, beliau dikenal karena integritas, keberanian moral, dan konsistensinya dalam menjaga prinsip. Kehadiran beliau menunjukkan bahwa profesi jaksa tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemampuan, etika, tanggung jawab, dan keteguhan hati dalam menjalankan kewenangan. Untuk memperdalam pembahasan mengenai sosok Ibu Ellen, kami mewawancarai Bapak Erwin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bitung. Pak Erwin dipilih sebagai narasumber karena memiliki pengalaman langsung mengenal dan berinteraksi dengan Ibu Ellen. Saya mulai kenal dengan Ibu Harpriani Subiantoro, atau beliau sering dikenal dengan nama Ibu Ellen. Itu pada sekitar tahun 2001. Waktu itu saya diterima sebagai CPNS calon jaksa dan ditugaskan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Nah, beliau waktu itu sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kebetulan waktu itu saya ditugaskan menjadi ajudan beliau. Kesan yang paling saya ingat adalah beliau merupakan pribadi yang berwibawa dan memiliki integritas yang kuat. Dalam menjalankan tugas, beliau itu sangat detail, tertib, dan selalu menempatkan kepentingan institusi sebagai di atas kepentingan pribadi. Meskipun saat itu posisi strategis di lingkungan kejaksaan sangat jarang ditempati oleh seorang perempuan, namun beliau saat itu mampu menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang kuat dan dihormati oleh semua pihak. Beliau tidak pernah menempatkan jabatan itu sebagai alat untuk mencari kenyamanan pribadi, melainkan merupakan suatu amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Kehadiran beliau pada masa itu memberikan gambaran bahwa perempuan itu ternyata juga memiliki kemampuan yang sama dalam memimpin dan mengambil peran penting dalam institusi kejaksaan. Saya melihat kehadiran beliau sebagai jaksa agung muda perempuan pertama itu memiliki dampak yang sangat nyata, baik secara simbolis maupun substantif.
Secara simbolis contohnya, beliau mematahkan pandangan lama bahwa posisi strategis di institusi kejaksaan hanya dapat diisi oleh laki-laki. Secara substantif, beliau membuka ruang kepercayaan yang lebih besar bagi jaksa-jaksa perempuan untuk mampu tampil dan diberi kesempatan untuk memimpin. Dampaknya dapat dirasakan dari mulai tumbuhnya kultur kerja yang lebih terbuka terhadap kapasitas perempuan, termasuk meningkatnya kepercayaan diri jaksa perempuan untuk meniti karir pada level yang lebih tinggi lagi. Beliau membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan dapat berjalan secara tegas, profesional, dan tetap dihormati dalam struktur yang sangat hierarkis seperti di kejaksaan. Di kejaksaan kita kan ada hierarki, ada kepangkatan. Nah, disitulah beliau membuktikan bahwa beliau dapat bersikap tegas, profesional, dan tetap mendapatkan penghormatan sebagaimana mestinya. Dari sini, kita belajar bahwa profesi jaksa bukan hanya soal hukum, kewenangan, dan keberanian, tetapi juga soal etika, integritas, kesetaraan, dan tanggung jawab moral. Etika profesi menjaga agar jaksa tidak sekedar bekerja berdasarkan aturan, tetapi juga tetap berpihak pada nilai keadilan dan kemanusiaan. Melalui sosok Ibu Harprileni Subiantoro, kita melihat bahwa kemampuan seorang jaksa tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh integritas, profesionalisme, dan keberanian untuk menjaga prinsip. Kehadirannya sebagai jaksa perempuan membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama untuk memimpin dan memberi teladan dalam institusi penegak hukum. Pada akhirnya, jaksa yang patut dicontohi adalah jaksa yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga etika, membuka ruang kesetaraan, dan tetap setia pada nurani keadilan.